Semuanya berawal dari masa penjajahan. Selama lebih dari 3 abad, bangsa Indonesia hidup dalam cengkraman penjajah. Pertama oleh bangsa Portugis, lalu Belanda, dan terakhir Jepang. Penjajahan membuat rakyat hidup sengsara, tidak bebas menentukan nasib sendiri, dan terus berjuang demi satu tujuan, kemerdekaan. Salah satu tokoh besar yang lahir dari masa penjajahan itu adalah Insinyur Soekarno. Ia adalah seorang insinyur, pemikir, dan pemimpin rakyat sejak muda sudah berani menyuarakan kemerdekaan bersama Dr. Andes Muhammad Atta. Mereka membentuk pergerakan nasional yang memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dan mengalahkan Belanda. Awalnya, rakyat menyambut Jepang dengan harapan mereka akan membebaskan Indonesia. Namun, harapan itu pupus. Jepang ternyata juga melakukan penindasan, menyuruh rakyat kerja paksa, dan tetap tidak memberi kemerdekaan. Namun di tengah-tengah penjajahan Jepang, muncul janji-janji kemerdekaan yang membuat para pemimpin Indonesia tetap berharap. Soekarno dan Hatta bahkan sempat bekerja sama dengan Jepang dalam organisasi seperti BPUPKI dan PPKI, yang bertujuan menyusun dasar negara dan rancangan kemerdekaan. Tapi segalanya berubah pada tanggal 15 Agustus 1945 ketika Jepang resmi menyerah kepada sekutu setelah 2 kota penting mereka, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom. Kekalahan Jepang ini membuka peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Disinilah muncul perbedaan pendapat. Golongan muda seperti Sukarni, Wikana, dan Chairul Saleh mendesak agar kemerdekaan diproklamasikan segera, tanpa menunggu sidang PPKI yang mereka anggap sebagai buatan Jepang. Namun, golongan tua seperti Soekarno dan Hatta ingin kemerdekaan tetap disusun secara hati-hati agar tidak menimbulkan kekacauan. Karena desakan semakin kuat, pada malam 16 Agustus, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah daerah di Karawang. Mereka ingin menjauhkan kedua tokoh itu dari pengaruh Jepang dan mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan. Di sanalah terjadi diskusi serius antara 2 generasi tentang masa depan bangsa. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo, tokoh golongan tua, meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi bisa dilakukan dengan aman. Setelah terjadi kesepakatan, Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta malam harinya. Mereka lalu pergi ke rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Di rumah itu, pada tengah malam, teks proklamasi disusun. Soekarno menulis naskahnya di atas secari kertas, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kata-kata sederhana tetapi penuh makna. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari, bertepat di rumah Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tentu saja perjuangan belum selesai. Setelah proklamasi, Belanda masih mencoba kembali dan memicu perang fisik serta diplomasi. Tapi semangat para pejuang tidak pernah padam. Mereka rela mengorbankan jiwa, raga, dan waktu demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh. Hari ini kita bisa sekolah, berkarya, dan hidup bebas karena perjuangan mereka. Tugas kita sebagai bangsa negara muda adalah menjaga kemerdekaan ini, bukan lagi dengan senjata, tapi dengan belajar sungguh-sungguh, bekerja keras, menjaga persatuan, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Merdeka bukan hanya sebuah kata, tapi semangat yang harus hidup di hati kita semua. Sekian narasi dari kami.